Sementara keadaan kita karena kita anak SMP masih kecil gitu, uang udah habis dong. Sepeda, BMX. Iya, nongkrongnya pinggir jalan lah, bakso kumis, itu Apotek apa? Jaya, Tol baru ada. Dan saat itu nggak semua orang tahu kalau motor tuh bisa lewat tol kan. Yang jual kacamata yang Yang lumayan murah gitu. Sabtu Mari Timur aja. Mari Timur, Jaksel. Padahal Jakarta Selatan kan luas banget itu. Sampai Ciledug, Ciputat tuh udah perbatasan Jaksel. Dulu yang ngetop ya, Baran Baru. Badan baru sebenarnya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat hari gini para Retrois yang ada di dunia maya, terutama di YouTube channel Retroism Plus 62. Di sini banyak ada tampang-tampang retro nih ya, kelihatan banget retro banget. Yang jelas nggak ada yang milenial ini. Bermemori, tapi yang lebih kerennya bermemori apa? Kita persempit lagi, nggak seluruh Indonesia ke Jakarta, tapi Jakarta Selatan. Biar bisa tahu nanti ya yang mudah-mudahan di Jakarta Selatan kan sekarang lagi heboh nih anak selatan. Ini anak selatan zaman dulu tuh kayak gimana tuh yang retro, bener kan? Oke, kita mulai dari yang pertama, perkenalkan diri dari sebelah ya sana. Halo, nama saya Bill. Halo, Made Surya. Halo, nama saya Hari Murti. Oke, mantap Mas Ali Murti. Saya Edwin. Iya. Salam kenal. Oke, kita kan retro ya, kebetulan kita ngomong masa 70, 80, 90-an. Tapi kalau gua lihat nih kayaknya tadi kita udah ngobrol-ngobrol 80-an nih ya yang pasti ya eranya ya. Bener nggak? Itu zaman-zamannya lagi Remaja ting-ting. ting-ting lagi ting-ting dan lagi lucu-lucunya dan bangor-bangornya. Siapa yang mau mulai dulu Mbak? Era 80 dari SMP ya berarti ya? SMP. SMP-nya bareng nih. Nah, Semacam gua 19, 12, tapi kita satu permainan dari kelas 1 SMP. Oke. Ya, 19 ya masih di selatan juga kan. 19, 13, 11, 12 12 itu kan berdekatan tuh. Betul. Dekat sama dua apa pasar ya. Ya. Pokoknya ya. Blok M sama Mestik ya. Dulu kita kalau pulang sekolah tuh naik bus. Nah, seru nih. biasanya kumpul ya di situ di Kita Tamplat bus di situlah. untuk belajar bersama. Belajar dingdong. Berarti Blok M dong berarti. Oh, iya. Orang bilang dulu Stamplat sih. Stamplat. Blok M ya. Ada Zboard dulu namanya kalau kita main. Iya, betul. Oh gitu ya. Ah. Ada lagi satu Di atasnya Wimar Audio. Oh iya benar. Corner tuh pojok. Iya, ya iya. kan? Nah, di situ biasa kita main sampai lupa waktu, kadang-kadang bolos juga. Nah, dari SMP macem-macem tuh di situ. Akhirnya kenalan. Nah, sekarang tinggal hobinya tuh gimana? Mau main kaset, mau main poster, atau mau lebih ekstrim lagi di pojok sana ada buku-buku Eni Ero. Untuk mendewasakan kita ya. Ya. Jadi kita beruntung nih sebenarnya nih. 80s tuh dari analog tuh digital kan. Ya benar kan? Benar. Kita benar-benar ngalamin tuh. Dari yang namanya benar-benar analog sampai lama-lama kita masih bisa catch up sama yang Sebenarnya digital kita teknologi. nggak ada handphone tapi bisa ketemu terus ya. Iya. Gimana tuh? Ketemu di mana ketemu aja. Terus kalau ada yang pesta gimana tuh Bil? Kalau ada yang pesta Bil? Wah masih ingat kan? Nyewa lampu, DJ, Pesta yang apa Bil? Kita yang nggak tahu siapa yang ulang tahun siapa kita datang. Aja yang penting. Yang penting masuk. Jadi era-era itu ngebikin kita tuh makin solid di masa kita udah masuk di 50-an ya sekarang nih. Nah, kita masih ada yang aktif main musik, kumpul-kumpul lagi, mungkin kita udah lebih banyak waktu luangnya untuk bisa yang paling mahal itu kan sebenarnya nggak beli kenangan. Iya. Ya kan? Nah, contohnya ada yang misalnya mengkoleksi barang-barang lama. Terus kita lihat nih di belakang ini nggak semuanya modern. Betul. Iya kan? Untuk mencarinya lagi itu kan perlu satu effort yang tinggi ya. Nah, mungkin di usia kita yang sekarang udah bisa mulai mencari dan mendanai dan lain sebagainya gitu loh. Jadi di saat kita ketemu berbagai macam kesukaan dan hobi-hobi kita bisa kita obrolin gitu loh. Selain kongko-kongko yang nggak keruan. tapi banyak yang nggak karuan ya. Banyak yang nggak karuan.
Nah, jadi gini dulu yang paling saya ingat nih ya, kalau kita waktu kecil dulu kita datang ke, kalau zaman dulu disco ya, disco gitu. Ada Diskon rumahan Sur. nah kita datang ke Noceng Oh, kayak iya. gitu ya, Daerah Kemang. daerah Kemang, ngelihat orang-orang sumur kita sekarang nih, bawa cewek cantik lebih muda gitu, lalu kita taruhan. Ini bentar lagi nguap nih, bentar lagi nguap. Mungkin sekarang kita digituin juga. Karma. Ini sih kan ada 19, 13, 12 yang mainnya sekitar Mestik sama Blok M ya. Iya. Tapi dulu yang kalau geng-geng kita sih ngumpulnya tuh karena anak 19 dulu kan lebih ke musik ya. Zamannya kaula muda. Gitu dulu ya, tuh iya, GBK iya. yang kita bilang GBK sekarang lah. Terusnya ya kita ya dari 12 ikut ngeramein lah, jadi grupis-grupisnya lah. Terusnya nongkrong sekitar Barito, Loser, sama Mestik situ. Di situ tuh akhirnya kita jadi dekat dari SMP gitu loh. Iya benar. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sekarang. Yang uniknya kalau sama anak 13 pas SMP sering rusuh. Sering rusuh. Tawuran mulu emang Iya, bebuyutan. benar. Cuman pas di SMA karena udah saling kenal malah jadi dekat. sama 13 seperti itu. Tapi belum pernah sampai pas di SMA. Lu kan yang gue gebukin dulu waktu SMP. Nggak ada sampai gitu ya. Ada. Oh, ada juga. Ada aja sih. Ada. Atau mungkin gimana ternyata akhirnya jadi pacaran apa gimana? Kalau ada siapa yang ulang tahun nih, itu bisa loh kumpul satu tempat, tiba-tiba kita naik bajai bareng ya. Bajai lagi. Iya, naik bajai. Kita nggak tahu tempat kan Dari tawar gitu. sekali naik bisa 12 orang naik bajai. Wujud ya. Sampai miring. Gila itu. Ini nerusin aja nih ngomong-ngomong bajai. Saya pernah nih berpesta. Janjian di Barito. Pasar burung. Ya. Taunya ketinggalan saya, datangnya telat. Anak-anak udah berangkat duluan nih ke pestanya nih. Naik kijang bak kan dulu. Saya ketemu teman saya Ferry Jawa. Yuk kita cari yuk, kita susulin yuk. Naik bajai lah. Muter. Akhirnya 9 jam lo naik bajai. Yang gila supir bajainya mau aja ya. Jadi awalnya dari Barito ke Tebet. Sampai Tebet dicari-cari nggak ada emang bukan di situ kan. Nah terusnya kita cari telepon umum dong, telepon. Bilang, lah bukan di situ, di mana? Di Komplek Timah dibilangnya. Jadi dari Tebet tuh ke Komplek Timah Cinere. Sampai sana nggak ketemu juga loh, bukan di situ. Akhirnya telepon lagi, dia bilang, bukan di situ, di Ciledug rumahnya Iyo. Desanya Iyo yang dulu. Akhirnya ke Ciledug itu pokoknya pas sampai Ciledug nyari-nyari nggak ketemu juga akhirnya. Itu tukang bajai udah telungkup, ganti busi sampai 2 kali. Kita tanya, bang, 9 jam itu namanya pantat udah pegel dong, udah ganti-ganti posisi sama si Jawa nih. Udah gitu pas bayar, dorong-dorongan, dia bilang. Berapa? Mintanya 13.500, Bo. Waduh. Duit cuma 9.000. Ya udah akhirnya terima aja. Pulang lah kita naik Kopaja paling Tapi untung aja bajai nggak pakai argo ya. Gimana pakai argo? naik Baja 9 jam itu aja itu pengalaman tuh nyari-nyari pesta. Jadi perlu diceritain bajai yang lo bilang lo lari ke kiri gua ke kanan nggak? Ada triknya juga tuh. Jadi kita waktu itu habis nongkrong nih ya di seputaran mana tuh, Monang tuh di mana tuh ya? Barito. Barito. Monang nggak tahu kan Monang artinya? Pulang kita mau ke SMP kita Monyet Wijaya. nangkring. Nah, sementara keadaan kita karena kita anak SMP masih kecil gitu, uang udah habis dong. Ya bapak ini bilang, tenang aja Sur, jalan. Kita ke SMP 12, begitu sampai SMP 12 dia bilang, Sur nanti lari ke kiri, gua ke kanan. Dan gua sekaligus mau minta maaf sama tukang bajai. Nah, mewakili kalau memang masih ada ya maafin lah ya. Kenakalannya ya masih kayak gitulah. Tapi ya waktu itu juga sering ada taburan, tapi taburannya kayaknya juga masih kayak Oh enggak, beda sekali dengan Beda sekarang. sekali ya. dengan sekarang, Malah kadang-kadang kita ngadu gitu ya. Mana jagoan lo? Gitu kan ya. Ini jagoan kita tonton. gitu. Ya. Terus pasti pusat One on one ya. pertemuannya itu paling ini ya di Blok M ya. Pastinya. Taman Dog ya itu ya? Taman Dog. Kalau itu 12 justru. 12 itu Ya. ya. Nah, tapi kalau tawuran-tawuran yang antar SMP itu biasanya di 12. Karena SMP 12 itu angkatan saya aja jumlahnya tadi udah kita hitung ya. 700 murid satu angkatan. Gitu ya, dari 1A sampai 1
N. 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 Pen. Militan pula lagi. Ya. Kok gue tahu Jadi- sampai N. Jadi Satu kelas bisa 40. 40 orang, 40-50 orang, jadi benar-benar banyak gitu loh. Ya jadi bisa bayangin aja kalau seperempatnya tukang berantem gitu kan, seperempat dari 700 kan lumayan ya. Tapi waktu itu masih ada pembagian antara yang Masuk ini pagi, petang, pagi, siang. terus sama siang, Iya. pagi sama petang istilahnya ya. Iya. Masih gitu ya. Masih gitu, tapi yang pagi nggak mau pulang. Iya. Nunggu yang petang. Kadang Gabung. sama senior-seniornya ditahan dulu ya. Heeh. Bapak ibunya menyusun nggak tuh yang Tapi beda sekali dengan gitu ya. cara tawuran anak-anak sekarang gitu. Wah, Kalau saya lihat sekarang. di YouTube, cuma beraninya yang lihat di YouTube ya. Oh, kalau ngomong Baje dulu juga tahu Baje ini zaman jadi. itu tuh kan. Makasih. Tol kalau nggak salah baru ada ya. Oh, Jagorawi. Kita pernah naik motor mau ke arah ke puncak. Kita berangkat dari Wijaya tuh. Ayo kita ke puncak. Berangkatlah kita ke puncak. Waktu itu lewatnya lewat Parung kalau nggak salah. Nah, tol baru ada. Dan saat itu nggak semua orang tahu kalau motor tuh bisa lewat tol kan. Nah, ada teman kita yang naik motor langsung terus lewat tol ditahan ya. Itu udah tahun-tahun segitu kan? Iya. Iya, iya. Baru ada Jagorawi. tuh saat itu. Tol Jagorawi itu namanya. Jadi etis tuh kita Di dalam ngalamin Jakarta juga. ngalamin banyak hal, ada break dance, Wah, itu iya. ada freestyle apa iya. sepeda tuh ya, BMX. sepatu roda, ya, Skateboard. skateboard. Tapi ada yang ikut dari kalian? Ada lah, Oh, kita sama gitu ada. kita Main ikut. breakdance juga. Saya bareng sama teman-teman dulu di daerah Tomang itu punya klub apa sepatu roda main, gitu loh. Telosor namanya. Ya ada anak Tomang ini. Itu kakak senior tuh. Terus kalau di Blok M-nya kita main kan ada fasilitas itu, ada Happy Days ya apa? Happy Days. Sama satu lagi apa? Lipstick. Lipstick kayak gitu-gitu. Jadi hiburan kita itu benar-benar kayaknya ngebutuhin janjian yang tanpa ada handphone. Iya. Tahu. Ya, berangkatnya bareng, pulangnya bareng. Keren banget gitu ya. Jarang Tapi banget. ketemu. Tapi ketemu. Dan Gitu. fun. Fun. Uang bersama tuh ya. Uang bersama. Uang bersama. Ada yang jago biliar nih sebelah kanan saya ini ya. Nah, kalau biliar di mana tuh? Kalau kita kelaparan nih, Oh. ya kita minta tolong sama biliar. Paling-paling nih anak-anak nih. Kenapa? Tapi harus menang ya, bagaimana caranya? Sementara di situ tukang daging, tukang kain, ya kita tipu aja. Itu biliar di mana bisanya kalau itu? Domestik Kita ya, di Mestik. Terus di Tamara, di ya gitu. Ada juga di Wira Blok Biliar. Wira Biliar di Blok M ya. Yang kita bohongin orang tua semua kan itu. Kita anak muda kan, bukan anak nungguin. Udah. Sekarang Blok M menjadi Little Tokyo ya. Iya. Iya, itu Tokyo. Itu SMP ya kalian main biliar itu? SMP SMA. Ya berarti pas pulang sekolah tuh pakai seragam juga main biliar ya? Masih, Iya. masih boleh. Boleh ya? Boleh. Iya, Ya kalau domestik cuman gua doang yang boleh nih, khusus. Oh gitu. Terus juga zaman-zaman itu Terus pakai lidi kan dulu kita ya enggak? Dong. Jadi ada teman kita saking jagonya tuh, dia cuma modal 1 koin, dia dari Sampai habis sampai nol lagi. sampai nol lagi. Terus ada yang koin terus Keren. dibolongin, dikasih Ya, apa? Itu benang. Benang ya, masukin. Iya. Balik lagi, tarik lagi. Akalnya banyak tapi akalnya begitu-begitu aja. gitu ya. Biasanya gamenya apa tuh yang paling disukain kalau dingdong dengan anak-anak? Ya biasa. Pac-Man ya Pac-Man Mas? ya? Ada Space Teman Invader lah, Invader. Space Invader lah yang legend, Space Invader. sama 1984 tuh ya. Oh iya iya yang pesawat perang dunia kedua. 4 ya? 44 ya, 44 sore. Moonraker. Dulu tuh tempat main gitu yang agak bagus tuh Kartika Chandra nih. Oh iya, dikasih. Ada bowling di bawah. Ada biliar di atas ya. Biliar, terus Terus ada ada dingdongnya. pinballnya juga ya. Iya, iya. Jadi pinball sama Agak susah di situ. koin yang main-main Pac-Man tuh sebenarnya beda ya kan. Kalau ini kan kita mesti tahu shake-nya gimana. Nah, skillnya beda tuh. Apalagi dulu kan belum nggak banyak kafe kayak sekarang kan, nggak banyak fasilitas. Jadi nongkrongnya pinggir jalan lah, bakso kumis, Itu apotek apa? Jaya, Iya, apotek iya. Retna, Somai gitu. Galuh. Somai Nah, Galuh. itu apa Gitu aja. roti itu pajak, roti bakar pajak. Ya, ada juga tuh. Terus roti bakar Itu bakso Eddie. kumis Eddie itu masih yang paling eksis. eksis. Kumis yang paling legend lah, sampai sekarang ada ya. Kumis. Bakso
Jadi dia ambil duluan, bayar belakangan ya. Serah-serah. Makan 3 dia gimana? 3 bayar 2. Rumusnya ada tuh. Ambil 5, ngaku 3, bayar 1 biasa. Itu juga sama halnya kalau kita naik bis ya. Nanti dia bilang yang bayar belakang gitu kan. Yang belakang kan Dulu zaman Pasti kita dia. tuh ada karcis bus ya kan. Oh iya benar. Belinya di loket antri gitu. Tapi pada saat itu masyarakat kita belum Belum budaya. budaya antri itu belum ada. Jadi ya, itu justru ininya ya kan. Terus juga ada Hoya kan dulu, zaman dulu ada Hoya tuh. Iya, Kita main itu beli Tamiya, beli itu figur. Tuhan udah surga tuh buat kita. Iya. Oh ya. Kayaknya Hoya salah satu yang mentertibkan permainan. Bisa betah di rumah. Itu kalau misalnya di jalan Pelatehan ya kalau misalnya. Iya betul. Ya. Gitu ya. Blok M. Terus ada juga di blok A di pojok tuh. Yang akhirnya jadi markas Endras. Oh iya benar. Kalau yang suka fotografi di situ ada Jakarta Foto juga. Dulu kalau Blok A yang di sudut mana dulu yang cok? oh Ucok lain lagi. Kenapa nih yang ngucok ini? Itu salah satu vitamin lah. Udah itu terlalu kreatif. Stimulus sesuatu yang nggak bener. Habis itu nonton di Adi Theater. Iya, ada di teater. Blok A itu ya. Ada lagi Tamara Theater. Ada Di teater. dekat Gandaria City kalau sekarang. Betul. Oh, jadi kita senang pakai kostum kayak apa yang kita lihat kan dulu kan masih pakai beta ya. Topok berapa gitu ya kan. Pakai Betamax gitu ya. Ngelihat figur-figur mereka kayaknya kita wah pengen jadi kayak gitu gitu kan. Beda idol, bajunya kayak beda idol. Ya. Oh yang bener. Pakai rantai, Santai pakai beli baju idol. jaket kulit, itu jas kulit. Padahal cuma nongkrong di Mestik. Cemburu alis, saya ada foto di cemburu alis, habis ya. Biar kata David Bowie. New wave ya, zaman new wave ya. Yang ada pas olahraga keringetan langsung ke mata. Ada yang bilang kan bisa ngeliat setan kalau kayak gitu ya. Kita enggak juga. Kecuali kalau Teman ngaca. kita yang kebetulan dia lumayan oke gitu. Jadi kalau tahun baru tuh dia buka kamar di Sari Pasifik. Wisnu. Cuman dia doang yang buka kamar di Sari Pasifik. Sama keluarganya tapi kan. Kita tahun baru mau kemana nih? Ada tukang beca di situ depan. 3 beca kita. Pertama-tama kita bilang tukang beca, enggak Pak, pinjem aja itunya buat muter-muter. Jadi tukang beca kita bohongin. Naik beca sampai ke mau ke itu kan mau ke Sari Pasifik naik beca soalnya gak ada kendaraan kan ada yang ngegenjot begitu ditosatkan turunan tuh masuk tuh gulung-gulung ke itu tuh apa bundaran HI masuk lagi kita keluar lagi nggak boleh sama satpam dong simpan lagi jangan kelihatan tuh becanya jadi rencananya kalau misalnya itu old venue kan ada hitungan 10 countdown kan. Iya. Jadi kita udah incer tuh. Nanti cewek itu gue pegang yang itu gitu ya. Iya gitu. Jadi begitu udah 3 gue udah bilang sama anak-anak, lu jangan lama-lama ya. Erwin, cenengeng sih. Kan nggak tahu begitu gelap kan yang si cewek kesini yang cowok kesini. Ada yang cowok sama cowok. Ada yang udah nyala masih begitu digaplok laklok. Wah anak terus itu. Ini urusan cewek nih. Wow. Nah, hati lo. zaman-zamannya SMP SMA pasti kan lagi ngejar cewek dong. Ada cerita-cerita apa nih lucu. Nah kebetulan Yang istri saya tuh seru-seru. teman SMP saya. Wow. Boleh Jadi nih. dulu Pacaran. pengen ngajakin makan di Gendis, nggak punya duit kan, anak-anak Surya, patungan sini, 50 perak kan duitnya kan. Lagi Gitu ya. Iya benar. Gue kata sih gue pacaran. Waktu bayar tank sini minta ampun tuh gocap. Ini jadi di mana tuh? Kan jadi dulu paling top kayaknya itu. Ya, Gendis udah paling hebat dong. Steak kan itu Tapi ya. anak-anak kan setia kawan udah berapa? Ada 250 ada. Itu 50-an kan, buat dingdong. Soalnya kalau kita kelaparan juga kan seperti tadi diceritain mutualisme. Mutualisme habis itu gue didera-dera udah. Ya kalau ngajak cewek apa makan gitu ya di restoran apa gitu biasanya triknya gitu. Di sini akuanya enak loh. Oh iya betul. Gitu ya. Betul. Kayaknya inget. Aku Jadi kita punya tempat namanya Aneka Rasa ya. Aneka rasa. Sama American Hamburger. American Aha, di Hamburger. Blok M. Paling top ya.
Jadi ngajak cewek kemana tadi? Yang akuanya enak. Saya SMP nggak mau pacaran, Oh, SMA enggak. juga enggak. SMA Lalu macam Kita SMA laki semua ya. Oh, Bisa deh. Oh, ini kita nggak ada ini. Udah tuh. cantik-cantik Cewek semuanya. Nah, tapi gue yakin lu kan pada yang top juga nih di SMP pasti ada cewek-cewek yang suka dong. Oh, ini di tengah di Lupis-lupisnya. jalan nih banyak nih. Bapak inilah. Ya, Iya, jadi Bapak jadi ini nih. jadi sebenarnya dulu gue tuh pernah dari kecil main basket. Main basket, tim sekolah sama tim di klub Ya. basket. Otomatis kan sebenarnya gini, kalau kita nonton basket ditonton sama satu hall tuh, yang main kan cuma 10 orang ya kan. Ya, jadi saya ngerasa beruntung sekali sama pelatih saya nih, terima kasih yang udah bisa ngebikin saya pinter main basket sehingga sebenarnya jadi banyak teman dari situ. Ya kan, mempermudah ketika kita udah gede, udah dewasa. Oh, gua tahu lu main basket dulu gini kayak gitu. Jadi kalau di zaman SMP sama SMA, pedoman saya tuh dan teman-teman basket lain, sekolah jangan sampai mengganggu basket. Nah, Jadi gitu. Tapi emang zaman-zamannya itu SMP SMA banyak kan basket tapi bukan bola ya. Ya, bola kurang populer ya. Bola kurang populer. Kurang Padahal- populer. Paling Ada, kita kalau ada. main pas SMA kita main. Ada beberapa bola, cuma Ada. kayaknya basket yang lebih populer. Bola itu kan lebih populer ya. Karena mungkin fasilitasnya juga kan adanya di mana? Polisi tuh yang ada patung Gajah Mada iya. di situ. Ya. Terus di PTIK, tapi kan nggak bisa sembarangan ya. Al-Azhar. Lazar, benar Lazar. Nggak bisa sembarangan kan. Terus crowdnya juga cewek-cewek, kena panas kan males zaman dulu gitu Kalau loh. lapangan basket soalnya di sekolah ada gitu. Ada ya. gitu. Terus kalau lu lagi dilatih sama cewek-cewek lu mainin makin semangat gitu kan. Kalau cewek-cewek Three pointer dijago dia. cewek-cewek tuh mesti ajak dadi tuh. Iya nih. Oke tadi. Nih, ini dia. Sekali lagi ya, terus gue ingetin ya, ini mewakili anak-anak Jakarta Selatan pada eranya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang komen, ya silakan kalau misalkan ceritanya Silakan si di komen. ini ya, ceritanya ini sih nggak bener, ya silakan komen aja gitu loh. Ternyata tongkrongannya nggak seperti itu ya, nggak apa-apa, santai-santai aja. Yang Nah, penting kita khususnya kita tahun 80-85 ya. Iya. Kita khususnya seperti itu. Nah, ini juga salah satu banyak cerita nih. Oke. Nah, Mas Adi dan Mas Goib nih. Oke. Doit dan Mas Dadi. Dadi. Tadi cerita memang Tadi kita lagi cerita soal Cewek. cewek-cewek. Jadi tadi pas misalnya cewek-cewek langsung pada bilang Yang itu pada kabur. iya. Oh, jadi kan sama Mas. Saya kabur juga teman-teman. Enggak. Jadi Ini dulu. ngejar cewek zaman dulu gimana sih ceritanya dulu? Nah, lo. Gimana, Dad? Gimana? Jadi Dulu di rumah Dadi ini tongkrongan. Jadi Pak Lurahnya Dadi dulu. dulu pokoknya ini di Jalan Wijaya 2 nomor 38 masih ingat tuh. Dari tahun 80-an akhir sampai 90-an, cewek-cewek kalau lewat tuh Jalan Wijaya 2 terus nengok nomor 38 dibilang ini, itu tempatnya bujang-bujang keren. Itu dia tuh. Nah, yang playboy sebenarnya cuma satu. Dia. Pokoknya ada kakaknya artis siapa, nggak usah disebut lah. Ya. Gue rasanya retro-retro yang ceweknya pada jerit-jerit juga nih. Pokoknya anak-anak tahun 80-an tuh akhir dan 90-an awal di lintas Melawai khususnya pasti tahu tuh Pasti Wijaya ngelewatin 2 tuh ya. nomor Resikonya dia orang ganteng ya, Mas. ini dia Jangan-jangan dulu. Budos dulu ngelewatin juga ya. Pasti tahu lah anak-anak dulu. Cuman Dadi emang dia Cool. ngomongnya dikit. Nah, Cool. cool. Tapi cewek tetap dapet. Nah, sekali waktu pernah nih, dia deketin cewek rumahnya di Menteng. Habis itu dia ngajak saya juga. Tapi aneh di mobil saya dibilang gini. Ntar lu jangan banyak ngomong ya. Jadi nggak boleh banyak ngomong sama dia. Soalnya kalau banyak ngomong katanya ceweknya pindah gitu atensinya gitu. Enggak, berarti itu tetap kerja sih. Gue lupa namanya siapa yang di Menteng. Pakai kacamata hitam. Itu artis SMP dong. Artis yang di Sabang. Tapi juling. Dia lah sebenarnya. Gitu. Tapi kalau lu sendiri gimana? Gua dulu ya
Nggak seperti dia sih. Mirip seperti Minta dianterin juga nggak? Minta ditemenin juga? Oh, Nggak. enggak. Kalau Nggak, dulu, kalau kalau Dadi kan ganti-ganti. Kalau gua dulu cenderungnya ganti baju. Satu ganti satu gitu satu. Tapi deket jaraknya. Satu di Bandung, atau di Bogor, atau Kalau di Dadi Jakarta. dulu satu dalam hari Sabtu nih, dalam hari Sabtu ada satu siang, ada satu lagi malam Berlebihan. satu lagi. Iya, yang diajak yang diajak slalom di Sudirman, dia dulu pakai Galen buat slalom di tengah Gua jalan. tuh tahu tuh di Jakarta tuh. Terus Jakarta udah tahu. Di Apotik Jaya di Abjaya dulu. Itu dia selalu parkirin orang begini. Set kalau dia. Asik. Set. Mobilnya apa waktu itu? Galen. Oh, Galen. Habis itu ganti-ganti lagi yang lain. Isinya juga ganti-ganti. Jadi isinya banyak. Yang di bawah ganti-ganti. Dulu dia lah, lihat aja tuh dari posturnya. Iya ada. Kita mah cuma Tuh, Pasar Galen itu pesantren. banyak, kita banyak cerita ya. Iya, coba. Ceritain. Tadinya dong. Tuh. Apa ya? Lupa Dia justru. agak malu dia. Oh, iya. 1001 cerita lah. Oh. Gitu. Pokoknya Banyak banyak kayak sebenarnya. gitu kan kita saksinya nih. Ya kan ya bro ya? Betul. Tapi pasti mobil lu diperlengkapi dengan sound system yang keren dong waktu itu. Ingat gak zaman itu ya? Oh itu kenceng ya kalau dulu ya. Kenceng ya? Bukan ngobrol itunya ya, ngobrol Belum pungku Bray. Dia nguber mesinnya Nguber malah. Oh, Uber mesinnya. Oke, beda. ngobrol berisiknya ya mana? Sama isinya. Sama isinya. Betul. Dia nggak penting pakai sound system tebel tapi samping duduknya kosong nggak penting. Betul. Yang penting Itu Palu. biasa aja tapi isinya sebelahnya dia tuh. Selalu terisi. Kan dia kalau nyetir nggak mungkin pegang tape sama radio, dia pegang ke sini kan. Dan yang paling unik dari teman kita ini, dia ini sangat fanatik dengan grup band Queen. Queen. Oh. Saya sendiri baru nyadar bahwa selama ini ternyata kita jatuh cinta dengan cewek yang sama, itu Queen. Iya. Sama dia. Makanya ada gengnya dulu. Killer Queen. Oh, Killer Queen. Pencetusnya dia salah satunya nih. Kayaknya emang zaman itu gue sering lihat tuh ada graffiti Killer Queen. Yang geng mana tuh, coret ya? ya? Zaman lu ya, coret. Coret. Oh gitu. Sampai mananya lu yang graffiti itu? Itu pasukan saya. Kadang-kadang kan ada di Jakarta Utara nah yang muslim Masa juga sih? tuh. Iya pernah gua apa? Red Eye sama Oh, itu. Tapi emang zaman-zaman geng-geng gitu. Iya, Ya, ceritain nih asal dia tuh geng-geng itu gimana? Apa? Ada yang kreatif, ada yang enggak apa yang gimana? Lu ikut yang geng Kreatif cuman graffiti aja sih. Kalau Dadi tuh seneng Queen-nya lebih ke bener-bener musiknya tuh bikin gengnya iseng doang sampai di mana ada performer yang bawain lagu Queen, kita pasti nyamperin tuh. Mau di News Cafe zaman Iya, dulu ya. Itu berarti Second zaman born. solid 80 ya. Dari kafe. Tahun 80 awalnya. Apa sih? Aib apa Aib? Second born. Second born. Second born. Iya. Pas udah di Kemang juga dong. Iya, Nyamperin udah juga. nih pada dia yang bilang, "Wah, ntar malam Second Born main di sini." Wah, gitu pas Kayak nonton. grupis gitu lah kita. Kita grupis. Sampai sekarang juga masih grupis. Grupis. Dia masih suka, tapi kenal dia kadang-kadang kalau Second Born manggung dia ikut nyanyi kadang-kadang. Untuk main drum. Oh iya. Main drum. Karena di kamar Dadi dulu ada satu set Iya. band. Kita juga pada Main udah. gitu. Tapi bentuk band sendiri kalian. Ada band-bandan gitu. Iya. Band-bandan. kita- Tapi kita ya ada sempet tuh. manggung apa di itu sempet manggung enggak? Ya kalau ada acara-acara band ingin main aja Main udah. aja udah. Ada acara di mana? Terus Main. namanya apa? Nggak ada namanya sih, masih. Terus band tambah nama gitu. Iya. Enggak, jadi main sendiri-sendiri aja. Main- oh, main Main ada sendiri-sendiri. main drum gini, siapa yang main itu gitu. Jamin. Jamming. Sampai sekarang masih kemarin di mana? Kemarin baru tempat hari minggu lalu juga masih jamming. Di IG-nya aja konsisten, Queen terus. Tapi tetap Queen terus? Sampai sekarang. Masih sih. Sampai sekarang. Filosofinya Queen katanya. Apa lagu Queen apa yang paling disuka? Waduh, kalau ngomong lagu Queen ya Atau beberapa? semuanya saya Semuanya. suka. Coba tebak yang paling susah dia tahu. Apa populer ya? Nggak populer. Yang susah. Yang underrated ya saya lumayan hafal lah. Queen lumayan tahu dan suka gitu kan. Album lengkap dong ya. Album lengkap. Dari yang apa? Night at the Opera ya pertama ya. Gue nggak tahu deh. Sama Queen aja. Terus. Queen 2. Queen. Ada temen nih nulis Queen nggak pakai U dimarahin sama dia. Iya. Queen jadinya. Queen. Itu tersinggung. Selaku perwakilan Freddie Mercury tersinggung. Nggak ada U-nya. Perwakilan Freddie Mercury cabang Kebayoran. Jalan Wijaya 2 nanti kan. Yang 2 nomor 38. Itu bisa dicoret nanti dari Inggris. Oh gitu ya. Singgung deh. Dan ada satu lagu Queen yang
bahasa Jepang di bagian refnya, ya. Orang nggak banyak tahu Teotoriate, ya. Let Us Cling Together. Tapi masih dia salah satu album mereka ya. Masuk. Di album kelima Queen itu, A Day at the Races. Oh iya. Teotoriate. Teotoriate, Aizuma, Maito, Elas Queen Ai Shuruhi Toyo. Di album itu mungkin cuman orang banyak tahu Somebody to Love, mungkin banyak tahu di album itu. Cuman ada satu lagu lagi Teotoriate, You Take My Breath Away. Banyak yang lagu-lagu underrated tapi sebenarnya bagus, cuman orang yang umum tahu biasanya Somebody to Love di situ ya. Oke, ini berarti kan ngomong masalah musik ya. Itu emang zaman-zamannya 80-an itu musik ya walaupun belum ada MTV tapi kan kita udah banyak. Kebetulan referensinya bagus kan tahun-tahun itu. Kita dengernya bener gitu. Iya, musik yang bener gitu. Kan kita belajar bahasa Inggris pertama dari lirik kaset. Nah, ini kalau yang nonton di Gen Z, Gen Millennial gitu pasti bingung kan? Ya dulu gitu kalau di album kaset nggak ada liriknya kita dengerin. Makanya dulu listening kita tuh lebih bagus tuh daripada sekarang. Ya termasuk ngulik lagu juga begitu. Iya, lagu juga Karena gitu masih ya. serba manual. Kaset juga Belum ada kita aplikasi. kaset ulang lagi baru belum sampai refrain kita udah lupa rewind lagi gitu. Zaman dulu tuh gitu kalau Terus kita tahu kalau kaset yang udah putus kita sambung lagi Nah, bagaimana. sambung lagi pakai double tape tuh, bayangin pitanya tuh sambung. Kalau nyambungnya jago, jadi misalnya pas lagu berlalu gitu, benar berlalu. Tapi kalau agak numpuk dikit, berlu, lainnya hilang. Dulu ada video juga kan apa? CJ7 namanya. C7. C7 kan gitu segala dari mana kalau kita benar-benar ngukur gitu loh. Nggak Kita sembarang. kalau bukanya masih bunyi jedak gitu. Nah, iya. Oh, video tuh ya. Oh iya, Sony Betamax C7. 8000 yang pertama. Oh, iya. 8000 malah. 8000 tuh belum pakai remote kan masuk. Terus C5. Terus nongol C7, C5. C5, C7. Yang remote-nya masih pakai kabel ya. Iya. Itu apa tuh? C5 ya? Udah C7E kayaknya gitu ya. Gitu Kalau ya? gue pertama kali tuh dibeliin bokap tuh masih video Betamax yang E8000 kelas 4 tuh tahun 2009. Itu waduh. Zamannya Atari ya. Iya, zaman Atari itu. Commodore. Commodore ya. Pertama Tapi video keluar, film yang ngetop waktu itu Superman ya. Iya, betul. Superman, Superman. the movie 8. Yang apa sewa videonya tuh biasa orang lah bawa koper gitu kan dari rumah ke Iya, rumah pakai penyewa motor. gitu kan. Nah. Superman tuh. Oh iya bener, gue Bangga inget banget. Iya, betul. rental nggak hanya di itu tapi ada yang bawa motor Iya, ya. yang bawa motor. Itu kadang-kadang Itu bisa bisa rental. jangan lupa ya ntar minggu depan lu datang bawa yang ini ya gitu bisa dipesan kan. Tapi dulu ini suka biang kerok juga tuh. Kenapa? Video tape tuh. Zaman dulu pertama-tama kita Oh tahu. jadi pelan suara lu nih bahaya. Anaknya udah sono soalnya. Nah, dulu nih. Makanya kalau C7, C5 tuh kalau udah malam agak pelan-pelan mencetnya. Iya. Takut bunyi, soalnya bukan Filmnya musik bukan itu. bukan itu filmnya. Bukan lu udah lain. Yang paling males kalau listrik mati. Iya, itu dia yang suka biang Film kerok. di dalam nggak bisa dikeluarin kan? Ini PR tuh. Kita lagi Padahal nginep isinya nih. film sejarah. Nonton film nggak bener gitu kan, sama nggak bener. Tiba-tiba lampu mati. Cek. Kita daripada besok dimarahin sama orang tua yang kita kan mending pulang. Gue balik. Kita nggak Berperkara tuh gara-gara itu. perkara. Jadi sumber perkara kadang-kadang video itu. Aku balik dulu. Oh, itu film perang tapi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Dua-duanya happy. Dua-duanya happy. Kalau film perang kan nggak Pokoknya begitu. damai terakhirnya. Dua-duanya. Ada nggak film yang begitu? Iya. Dua-duanya damai. Sebenarnya itu ilmu pengetahuan tentang hubungan sosial antar manusia. Makanya ada pepatah yang sekarang ya. Anda puas kami lemas itu. Itu cikal bakal itu. Jika bakal itu. Kalau penggemar film perang kecewa, lu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Masa dia Dua-duanya malah seneng happy. gitu. Keringetan padahal. Tapi masih banyak teman-teman kita yang suka nonton itu ya. Masih. Perang-perang gitu ya. Film perang. Perang jadi. Penuh perjuangan dulu ya berarti. Iyalah, kita ya. perjuangan. Wah, mau senang aja perjuangan. Penuh kepuasan juga. Iya. Apalagi kalau video headnya udah tipis. Wah, film lagi pas adegan kita tunggu, jalo Kayak di video lain dah. Tapi kan kita udah tahu caranya yang bisa dibuka terus Digosok. Digosok dulu. Iya, benar. Pakai Terus kapas. kadang-kadang kalau nggak mau hapus itunya ya apa istilahnya headnya kita beli rewinder ya. Ingat Iya. nggak? Iya. Karena kan rewindernya tuh nggak kena head kan. Breakdance. Breakdance. Gue kebetulan lagi bawa gini nih. Asik. Gua kebetulan juga breakdance nih, jadi nyambung. Oke. Lu breakdancer. Enggak dulu sempet breakdance tuh sempet lumayan apa namanya? Lumayan rame lah tahun 84 bukan dikenal, kok ngomong belagu banget ya. Tapi gue sekarang dulu satu sekolah gue ada
anak senior gua kagak naik, bule kebetulan dia. Nah jadi sempet ngetopnya gua karena satu bule satu Melayu. Zaman dulu kan ada bule, gua bikin geng breakdance namanya Mad Brothers, gua dan dia doang. Udah doang? Iya, namanya Mad Brothers di parkir Timur Senayan. Terus di Bakso Kumis masih Dharma Wangsa, bawa kardus, bawa ginian, nggak ada malunya ya. Padahal kalau diingat malu banget. Sekarang bawa gini malu ya. Udah malu bawa gitunya. Pinggang pegel udah bawa gitu sekarang. Gue udah pegel sekarang berat banget. Kalau dulu di mana start breakdance? Gua start bisnis kebetulan apa ya? Ya kita kan ngikutin zaman ya saat itu ya. Akhirnya gua ada sama teman tongkrongan ada di Troskol ya. Oh, terus sekolah sama David. Iya, sama David. Oh, kita dong kenal gua dong. Sama David. Ya udah. Ya seperti sama lah sama semuanya. Rakyat soalnya di situ aja dulu ya. Situ aja. Dharma Wangsa tuh di Yang penting pokoknya Sabtu Ya. Parkir Timur aja. Parkir Timur, betul. Pakai dari lampu siang mobil kita- tuh ya. iya. Pakai lampu mobil kalau malam Dan minggu dulu. gua saat itu temen gua tuh satu-satunya mungkin ya yang punya Disco Robo ada waktu itu. Iya, inget gua Iya, itu iya. Disco Robo. Jadi Tadi gua bilang. Iya. Disco Robo. Jadi dia nggak tahu ya. Menurut gua sih dia satu-satunya yang belum ada yang pakai gitu saat itu. Zaman itu tahun 84. Iya 80-an lah ya. Itu udah pakai itu tuh. Gua sama Iya. si Max udah pakai Iya, gitu. betul. Tanding jadi dah tuh breakdance tuh unik. Jadi kita tanding yang geng breakdance ini, geng breakdance itu atau dari sekolah mana, kita Iya. mewakili sekolah kayak begitu. Itu istilahnya battle ya gitu. Battle. Battle. Gua sempet battle sama ini juga tuh almarhumah Ray Irawan. Oh. Dia kan sama Romi Suparno dulu juga di Romi Kutai juga. Oh, Sempet breakdance battle juga, iya. Jadi gua diundang untuk battle. Sasi. Gua lupa. Gua sempet ikut tanding dulu. Undang mah ulang tahun ya ini. Gua sempet tanding dulu di Istora Senayan. Sempet Istora. ikut nggak tahun 84 85. Eh, Kejuaraan breakdance Oh tuh. ya kayaknya. Ikut gua dulu yang Oh ada fotonya dong mas ya? Harusnya Ada fotonya dokumentasi. saya dokumentasi Atau foto di- lengkap banget ya. Tapi yang kebetulan yang itu tuh yang motret orang tuanya si bule. Oh. Saya jadi nggak punya karena kebetulan teman saya tuh tahun 86 udah umur dia kan nggak naik. Jadi tahun 86 lulus SMP umurnya dia udah mau 18. Dia balik ke Udah Amerika. Daftar masuk jadi US Marine malah. Udah lost kontak tapi sekarang ya. Oh masih Oh, masih? tapi nggak pernah nanya Foto. lagi. Ya udah kontaknya cuma gitu doang. Hai. Ya udah nanti suka nonton ini aja deh terus gua. Biar ketemu di komen aja. Ini di komen. Ya nggak? Dia sekarang udah bener-bener ya udah bule juga udah begitu aja kalau saya dulu Pale, sekarang boleh. dulu pale Sekarang boleh. Iya. Sekarang boleh. Nah, kalau mas dulu SMP-nya di mana ya? 56 56. dari kelas 1 naik kelas 2 terus pindah ke Strada karena rumah pindah. Oh. Dulu tinggal di lahir sampai besar di dekat daerah Senopati. Oh, 56 ya dulu ya? Iya, 56. Oh, tadi lupa nyebut tuh tadi ada sekolah-sekolah kayak SMP 11, 12, 13, kalau 56 belum sebutin. Sekarang sebut nih. 56 itu Nah. terkenal bekas pabrik tahu. Pabrik tahu. Nah, Sekarang parkir mobil. Iya, parkir mobil. Jadi di depannya pom bensin Melawai yang sekarang udah nggak ada. Iya. Dan dulu Sama di situ ada roti bakar. satu es tebu dulu zaman dulu. Lu paling top. Itu famous banget. Es tebu sama roti bakar Edi Edi. pertama kali Iya, buka. Iya, di Gitu. situ. Cuma 50 perak ya zaman dulu ya. Iya, es tebu betul 50 perak. Sebenarnya 56 itu juga tempat strategis ya. Strategis Dimana sekali. Anak-anak SMP, PSKD di situ kan Iya, masih iya. pulang gitu kan. OL di situ juga ya Panglima Kolim ya. Iya, iya. Daerah situ. Apalagi setelah ada roti bakar Edi. Atau roti bakar Edi jadi ingat stop. Setelah roti, Iya, iya. ada roti bakar Edi jadi Ngangkat. banyak nongkrong di situ semua. Iya. Sampai gua nginap di situ di mobil. Ya kan makanya dulu menemuinya roti bakar Edi kan kayak 2TG segala macam karena banyak anak-anak penggemar otomotif otomotif di situ. Oh gitu ya ceritanya konon ya. Edi pertama kali. Iya kan 2TG segala macam. Apalagi sih dan dulu di roti bakar Edi. Ya, coke Ini segala macam. pertama-tama nongkrong di roti bakar Edi makanya. Iya. Pokoknya Apin, Apjay, roti bakar Edi dia lah pertama-tama. Itu ada Oh, lagi tuh Abjay. Apil Jaya. Sekarang Senturi ya Panglima Kolim. Sekarang Iya, iya. Sate Masih Apin. sebagai Apjay. Sekarang Apin. Masih Apin sebagai sama Apjay. Abjay itu juga cukup rame ya. Oh dulu. Oh tuh udah Oh, tempat kalau nongkrong. malam pun masih ada Ibaratnya gitu ya. kita-kita yang bangun jadi sekarang. Iya, dulu kan kebetulan rumah deket sama rumah dia. Kita Ah. nongkrongnya kebetulan rumah dia. Hmm. Abjay itu udah dari tahun 80-an jadi tempat hangoutnya anak-anak. Hangoutnya muda. anak-anak. Iya. Nah, Banyak di Nah lucunya kan sekarang jadi Century kan. Senturi. Ya. Anak-anak Gen Z nggak tahu. Dia tahu Abjay. Tapi terus gue bilang Apotek Jaya, Abjay dia itu nongkrong apa? gini. Nongkrong sudah apotek. Gue bilang gitu. Lo tahu lah Abjay? Tahu lah Abjay. Ya itu singkatannya Apotek Jaya.
Lah nggak ada Apotek Jaya di situ, ada Century. Ya udah dulunya namanya. Tapi pada nggak tahu kalau itu dulu namanya Apotek Jaya. Karena jadi Century. Century. Sampai sekarang masih di tempat pilihan buat nongkrong. Sekarang ya option sekarang kalau makan sate apa soto ya di situ Iya. tetap Apotek Jaya. Cuman jadi sate apa soto apin. Iya. Tapi kan kalau dulu yang gue ingat kan Abja tuh soto di sana, ini Iya. mencar-mencar Iya, gitu. mencar. Udah ada Terus base tempat-tempatnya sudah ada sebenarnya. Iya. Sekarang disempurnakan Apinnya aja. juga udah nggak jualan, yang jualan ponakannya. Dulu Apinnya langsung kan yang layani. Iya. Dulu sebenarnya ada satu yang di sini nih, yang Iya, pertama kali sebelum ada. Apin Iya, ada di samping sini nih. Nah itu Samping. justru sate abjainya. Abjainya, Iya, asli. gitu. Itu yang pertama kali. Masih ada sekarang, cuman nobody's coming, nggak ada yang ke situ. Iya. Karena orang taunya Itu sate yang sepi. apinya Iya. sama soto apin. Mereka nggak tahu historisnya gimana ya waktu itu ya. Enggak. Sayang gitu ya. Dan alhamdulillah masih kenal tukang satenya emang. Oh masih nongol? Sama gue. Oh iya. Masih Karena kenal. dia pasti udah generasi berikutnya, bukan zaman. Enggak, masih dia kok kayaknya. Oh iya? Gua aja lupa, tapi dia lupa. Wah, itu udah dong dia. Dia udah 20 tahun yang lalu ya, saya udah lupa zaman dulu. Lebih lah, 20 tahun. Lebih. 20 tahun lalu kan baru tahun 2004. Iya. Iya. 30 tahun. Udah 30 40 40-an. Iya, 30 tahun, 40 tahun. 50-an lah. Buset dah. Sekarang resto-resto udah dulunya adalah yang kayak tenda-tenda gitu. Mungkin bisa disebut kayak tadi kan apa Edi Roti Edi. bakar Bakar Edi. Edi. Bakso kumis dulu masih Dharma Wangsa. Iya, Itu kan masih tempat di tongkrongan Grobak. antar, Iya. masih tempat Yang kita makan jauh-jauh ya. Iya. Banyak yang kabur. Iya, jadi kan kita ngantri tuh makan. Habis itu makannya kan di mobil atau di trotoar Iya, yang di duduk. trotoar. Bisa aja nggak bayar. Cuma dulu gosipnya kalau nggak bayar ntar mencret. Iya. Namanya sakit perut Gitu lah. ya. Iya, dulu gosipnya gitu. Itu kan di Dharma Wangsa, terus pindah ke Blok S. Banyak Ya, Gen Z yang nggak tahu, Iya, bakso pindah ke kumis Blok itu S. kan di Blok S. Enggak, Enggak, di Blok dulu S. Dharma Wangsa dulu. Kayak Steller itu udah juga ya. Dan Blok M juga sekarang Blok M Somai. area tuh. Somai sama Istilah Jalu, Dharma Wangsa. Sekarang kan Dharma Wangsa masih. itu emang daerah Iya, zaman iya. dulu, ya mainnya di situ doang kan kita ya, zaman apa? Lipstick dulu kan Ya, ada. ya. lipstick. Dan sekarang mereka masih, buat saya sih masih tetap orang masih datang ke Blok M. Gen Z juga masih ke Iya, situ. Blok M iya. Blok Karena M banyak bakal bisa. kafe-kafe kecil sama Blok M nggak bisa mati lah. Blok M nggak mati. Yang lain bisa mungkin. Malah ground out ya. Iya, terus aja. Blok M dari Berkembang- mulai zaman berkembang belum ada. sesuai zaman. Dari zaman- bowling dulu. Iya, zaman belum ada Blok M Plaza tuh kan New Garden Hall. Aduh, Itu udah tempat nongkrong. Wah, itu parah sih ya. Tempat New Garden Hall tempat banyak Blok M. Itu juga lapangan parkirnya luas kan di situ. Iya, Ah. itu bahaya itu. Apa? Jadi tempat breakdance juga nggak tuh? Hah? Sempat jadi tempat Enggak, breakdance enggak. Enggak ya. Beda kalau New Garden Hall bukan buat breakdance ya, buat yang lain. deh. Parkir ya Pak, Parkir Timur udah ya. Parkir Timur, dulu Parkir Timur, Dharma Wangsa, terus sama ke sekolah-sekolah kita kunjungan. Sekolah dulu. ya. Sekolah itu di sana. Oke, tapi balik ngomong masalah breakdance kan waktu itu kan sempet istilahnya kayak agak dicekal, cari kejam kayak Iya, gitu, iya. sesuai dengan budaya kita. Sempet diberhentiin nggak sudah sama polisi waktu itu apa gimana? Sempet sih ya di Parkir Timur Nah, ya. gimana? Sempet bubarin lah pokoknya. Dibubarin gitu. Iya, pokoknya Saya ada sempet patroli bubarin. gitu, Iya. dibubarin sempet. Karena enggak dulu kan banyak yang ada head spin tuh yang bahaya. Nah, ya, itu Akhirnya ada kasus ya. beberapa Patah ada yang leher patah ya. lehernya karena nggak belajar nggak apa-apa langsung coba head spin patah. Iya. Akhirnya orang tua pada nyaranin ini jangan deh olahraga kayak begini. Iya, Padahal iya. breakdance sendiri nggak cuma itu, cuman ada yang main coba-coba patah mati masuk tempo saya inget banget. Iya, Masih iya, inget iya. beritanya masuk di blow up terus akhirnya dilarang gitu. Tapi akhirnya kan itu kan tren temporary aja ya. Iya. Akhirnya hilang Iya. sendiri. Kita aja sekarang lihat fotonya gitu udah malu banget ya. Lihat fotonya. Celana dimasukin kaos kaki gitu. Pokoknya kacau deh. Aduh, pakai Gue sempat headband. ikut film juga. Gejolak bola muda. Breakdance ada. Oh, di breakdance. Ada. Iya, iya. Kayak tarik kejang itu. Tarik kejang lah itu tarik kejang. Iya. Wis. Untung udah sembuh nggak kejang sekarang. Karena kejang-kejang. Ah, bedanya sekarang nih. Sekarang ngetopnya Jaksel. Padahal di Jakarta Selatan kan luas banget. Sampai Ciledug, Ciputat tuh udah perbatasan Jaksel. Dulu yang ngetop ya Baran Baru. Badan baru sebenarnya. Ya, Bukan Senayan Jaksel. Baru dan sekitarnya. Iya, Baran Baru. Jadi daerah kecil di Jakarta Selatan dulu yang ngetopnya ya Baran Baru. Baru. Sekitarnya. Tapi mungkin satu hal ada tempat yang sangat membuat apa orang-orang pada tahu Jakarta Selatan tuh Lintas Melawai. Ingat Iya, Iya. Nah, betul. lu ada Itu. cerita-cerita nggak zaman-zamannya Lintas Melawai? Kan Waduh. dulu ada JJS, jalan-jalan sore. Banyak banget. Pelaku nggak kalian? Wah, pelaku lah. Pelaku. Karena kita umur itu kan pada pas remaja-remajanya SMA gitu. ya, Iya, SMA. jadi SMA, ya. Jadi kita ya ngikut lah. Ikut-ikut ngecek Lintas dong. Melawai itu kan Ngecek. diinisiasi pertama kali sama Prambors. Prambors, ya. Rambos sih. Nah, Prambors sementara waktu itu adalah radio paling nomor satu urutannya Iya. di Kaula Radio Muda. Kaula Muda. Ya artinya kita langsung dengerin Prambors ada ke situ. Semua Prambors waktu itu yang jadi tonggak sejarah tongkrongan anak muda dari mulai radio catatan si boy yang akhirnya di Sandiwara ya? masuk Sandiwara tadi Radio. Sandiwara Radio terus habis itu jadi film kan tahun
Oktober tahun 85 itu pertama mengudara catatan si Boy di Radio Prambors. Oktober. Dia malam Jumat jam 9:30 tuh. Nggak tahu kebetulan ingat. Nah, habis itu begitu. Nah, catatan si Boy itu sebelumnya itu dari acaranya Marwan Al-Katiri, penyiar Prambors yang jadi Boy. Judulnya Playboy Kabel. Nah, iya. Playboy Kabel tuh gimana nelfon cewek secara apa namanya John Duan DeMarco lah caranya gimana. Pokoknya ini ya. Tuh banyak penggemar tuh. Kayak Dani dulu sebetulnya nih cocoknya jadi pembawa acara Playboy Kabel nih dulu nih. Suara udah boleh sih kayaknya kalau gue. Playboy doang nggak pakai kabel. Itu Playboy doang nggak pakai kabel nih. Akhirnya ngetop. dari tadi. Akhirnya ngetop tuh acara dibikin catatan si Boy pertama Marwan Al-Katiri. Nah dari situ menggaung lah disebutkan dipromoin juga tuh acara lintas Melawai karena dulu ada nyari satu penyiar dapat hadiah tuh di mobilnya Prambors namanya apa gitu nongkrongnya di Melawai tuh. Dari situ tuh rame nyari udah rame lah lintas Melawai. Kita berhayal pada jadi kayak si Boy lah gitu loh. Wah ngeceng kenalan itu. Soalnya gue inget banget kalau yang ya kita zaman yang ngeceng kan tuh pakai mobil tuh. Jadi kadang-kadang dari radio dia denger ya mobil yang B entah berapa 15 itu coba merapat itu kayaknya keren-keren itu ya dapat hadiah di situ ya. Iya betul. Kalau betul nama ini cari nih misalnya si penyiar Prambosnya siapa gitu di mobil ini kita cari kita dapat hadiah kayak gitu dulu. Ya kebetulan dulu pas lagi hype-hype-nya radio ya, TV kan cuma satu TV RI. TV RI dulu. RCTI. Sambas ya. Sambas iya. Oke, itu udah cewek dong, cewek-cewek kan ini rambutnya kembang. Oh, pakai cewek-cewek tuh. kacamata hitam. Aduh, bener sekali kacamata hitam semua deh. Zaman Pakai lintas jeans, Melawai pakai itu. kemeja yang rambut Juan Jet. Rambutnya yang kayak jadi pang-pang. rambutnya kayak masih di Kim White ya. Ya, Kim Ya, White gitu. terus kita pada ngeceng depan mobilnya. Ah. Foto-foto. Terus tau nggak tahun 80-an tuh inget kan pasti cewek-cewek tuh ngomongnya bukan ini Dadi yang rumahnya ini atau nomor enggak. Lo tau Dadi nggak B225LN? Itu plat nomornya. Plat nomor mobilnya zaman dulu. Brengsek banget sih tuh anak gitu. Iya. Kenapa? Brengsek resen banget. Gua diturunin di jalan. Ada. Gitu. Atau kan Anto kalau laki kan nggak terlalu peduliin. Cewek pasti udah. Anto B853LN. Elah apa nomor mobilnya kita aja. Hah? Iya, Nggak tahu. lupa. Pas kita nengok, oh nomor mobilnya. Lihat kalau yang mobilnya udah satu kan kadang-kadang nggak ingat. Kayak dia juga lo nggak ingat mobilnya banyak dari lo. Ingat masih ingat. Oh iya terus gitu. Karena sering dipanggil lagi. Ya. Jadi dulu kalau ketemu cewek gitu, dianya kayak kurang minat kita, dia langsung ngomong, gue lagi nungguin itu tuh yang mobil misalnya Galon Putih nomor dia B. Nggak kenal, gue bilang gitu. Padahal tahu ya. Tapi ngomong-ngomong zaman itu pasti ada satu mobil yang jagoan kali yang sering lewat, jadi orang Nah, itu. tahu itu. Iya, pasti nih. Zaman dulu yang suka enggak. Di Abjay siapa lagi dat yang suka Oh, ya. Kalau di HP saya. Iya. Iya. Gue pernah sama dia nih. Gua semua. Tadi sudah diceritain tapi nggak apa-apa ceritain lagi deh. Pak Hari aja. Iya, ini barusan gue Seru-seru. di dekat LM tuh. Dari sudut pandang yang lain. Ya kan. Biasa kan lu. Kalau belok, dia tuh nggak pernah biasa beloknya. Aduh. Gini nih, belokan set, dia pasti gini. Cus. Gitu pasti jadi deg-degan kita gitu. Gue berapa kali. Kalau di Sudirman juga kadang-kadang gitu kalau veteran. Berapa kali Pokoknya jangan ada lahan kosong deh. Iya, itu berarti zaman-zamannya track di kalau Sudirman tuh kan udah malam-malam. Ya, akhirnya jadi track buat itu mulai track-trackan dari yang mobil. Senayan sampai ke Iya. Sabang ya? Asia Sampai Afrika. Asia Afrika. Balik lagi. Hotel Mulia Sari situ Pasifik. muter. Tapi Ya, justru ya. awalnya di parkir timur dulu kan, di dalam dulu. Iya. dulu ya Pendek, paling track pendek. terus mulai geser di Asia Afrika. mulai Asia geser ke Afrika. depannya Menteng Plaza tuh Chris Gallery. Mulai geser dari situ. Oh itu ya sempat situ. Itu udah tahun 90 awal tuh. Awal ya. Ya dulu gitu dia yang gue tahu ya itu. Iya, gue juga tahu. Di Wijaya apalagi dekat rumah Gue dia. tuh. ngalamin soalnya. Iya, nah Wijaya tau kan SMP 12 ada putaran tuh. Wah, Iya. sering banget ya tuh. Oh. Serong. Oh, iya. Dekat ini Wisma Angkasa. Wisma Iya, Angkasa. tempatnya dia tuh. Oh, tuh kebanyakan nonton video rally kan itu. Padahal dulu Fast and Furious belum ada ya. Belum ada, kita udah Fast and Furious dulu. Iya, sampai Gue, didatengin kan orang. Iya. Sampai didatengin orang itu. Wah, kalau ngomongin itu sih iya banyak banget. Parah itu dia. Lo pernah terguling juga tuh? Mah macem-macem. Tuh terguling. Terguling. Macam-macam. Macam-macam udah. Yang itu orang-orang saya sendiri lupa.
Di update pokoknya ngetop lah di Apin. Tapi Apin sekarang udah pensiun, udah nggak dagang. Jadi yang dagang ponakannya. Iya, udah turun. Top dia tadi. Parkir pun nggak, dia parkir nggak gini. Kalau itu parkir gini, set. Kalau dia nggak. Nah, zaman dulu. Bunyi apa enggak nanti deh nomor 2. Ada bunyi. Nomor 2. Berat gitu itu nomor 2 ya. Jadi parkir paralel nggak usah mundur dulu langsung sampai gitu Karena ya. mobil parkirnya sendiri. Dulu kita udah Sliding parkir dulu sendiri. ya. Iya. Gila, keren. Dulu belum zamannya Matic lagi ya. Belum Oh, ada. belum. Ya. Masih manual semua. Masih manual. Ya kan kita tahun 90-an akhir baru ada. ya, 2000 awal kan orang baru mudeng. Udah ada sih sebetulnya, cuman baru mudeng. Kayak dulu ada affiliate partner gua dari Malaysia tuh tahun dia kesini itu tahun 2000 awal. Itu dia bingung. Ini kan Jakarta macet banget deh. 90-an akhir loh. Jakarta macet kenapa sih? Enggak pada Matic aja semua. Iya ya, kenapa ya gue bingung. Kebiasaan kan kita dulu belinya manual kebiasaan. Matic juga jarang kayaknya. Iya, Iya kan? nggak karena peminatnya dikit, jadi nggak mungkin juga ya. karena itu. Terus lama-lama mulai macetnya makin gila. Iya. Karena peminat manual dikit. Sekarang Dikit. manual dikit. Iya. Tapi kayak anak gua pengennya kalau mobil pertama malah manual, karena Iya. dia seneng itu apa namanya Gran Turismo jadi senengnya itu. Dan sekarang tadi saya lebih menyorotin Blok M ya, area Seditas Melawai. Sampai sekarang pun atmosfer zaman dulu itu masih ada. Kalau saya kan kebetulan tinggalnya sekarang masih dekat situ. Hampir seminggu 2 kali 3 kali saya ke Blok M dan suasana zaman dulu itu masih ada. Oh Masih betul, kerasa. betul. Masih Dapat kerasa. banget gitu. Jadi kita ngerasa tahun itu ada di kita sekarang Iya. di sana tuh ada suasana tahun 80-an itu masih ada di Blok M. Meskipun Aldiron udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi Aldiron. vibes-nya masih ada. Vibes-nya. Tapi kayak Aldiron tuh sebenarnya fisik bangunannya masih ada kan. Cuman ini Masih. berubah aja. Dan namanya berubah Blok M Square ya gitu. Jadi dulu kan yang legend-legend tuh Aldiron. Bahkan sebelum Aldiron berdiri aja, karena kita lahir besar di daerah situ ya. Aldiron itu sebelum berdiri itu pasar becek juga, pasar tradisional becek. Jadi kita Kayaknya aku ngalamin deh. Iya, gue masih inget banget ikut nyokap gua beli telur tuh. Telur masih inget nggak zaman dulu kalau beli gimana? Dikasih lampu bola beginiin, lihat telur. Oh, iya, Iya kan, iya. zaman sekarang udah nggak ada, lihat bening apa enggak. Gua sampai nanya, kenapa tuh? Ya kalau butek jangan dibeli, tandanya itu udah busuk. Iya. Effort banget nggak? Iya, Beli 2 kilo gimana? Satu-satu. Iya, kalau sekarang kan beli udah apes, busuk 4 ya udah. Apes Cuman ya. nggak inget sampai begitu. Satu. Dulu sebelum Aldiron tuh pasar becek. Habis itu berubah mulai jadi Aldiron. Tempat tongkrongnya mereka nih begitu jadi Aldiron. Jadi bowling, sempat jadi bowling. Ya, Mungkin salah satu bowling. bowling pertama Bowling. di Ancol sama di Blok M ya. Blok M Ya. iya, iya. Kebayoran bowling ya. Ya, Ya, Baran bowling. bowling. Dia bagian dari Partema kan Baran Teater, belakang Baran bowling. Baran Teater. Tapi gue inget tuh di Aldiron di lantai 2 ada tempat main dingdong. Iya. Oh, iya. Itu Ingat kan? legend tuh. Yang nakal-nakal ya. Yang nakal-nakal nongkrongnya tempat Ya, itu. nakal-nakal. Maksud lo dia nakal gitu. Bolos. Bukan, kalau gue punya nakal. Oh, gue dikompasin. Mungkin salah satu korban. salah satu penyedia apa dia? Iya kan pasti. Gue dulu kebetulan nggak suka dingdong, jadi gue ke situ dulu di Aldiron itu banyak tempat rental video. Oh iya. Tahu kan arahnya ya? Tahu Video ya. rental videonya gue cari yang film berkeringat bikin olahraga. Iya, tadi. Film perang tadi. Perang tadi. Iya. Sama-sama nggak ada yang menang. Ya, Nggak ada yang kalah. gue inget banget tuh namanya ada Genesis tempat nyewanya langganan gue gitu. Gue situ jadi kalau ke Aldiron gue nggak main dingdong karena gue senengnya pinball doang. Pinball itu kan kalau pinball zaman dulu ting ting nah lebih enak seneng gue. Iya, iya, iya. Di Melawai juga ada di Melawai tuh. Ada. Ada di pojok. Oh, di pojok. Iya. Bener-bener saya yang deket Iya dekat ada. Swenson ya? Heeh. Iya pokoknya dari situ ada. tuh pojok situ. Iya. Ada tuh dulu itu. Pokoknya zaman Aldiron itu tempat jualannya kacamata Cengdem yang langganan gua sering kan kalau beli Cartier dulu mahal. Yoi. Gue juga kaget kalau pakai Cartier gue kayak laler. Gue kalau pakai Cartier kayak laler kayak gue pikir gitu. Kayak Kamen Rider ya. Ah, kayak Kamen Rider. Akhirnya gue beli di Cengdem tuh di Aldiron. Wah kan di kardus-kardus gitu kan. Berapa tuh tawarnya cuma 3.000, 2.500. Gue pakai. Ah ini jadi ganteng nih gue. Dan spasinya sekarang tuh masih ada. Apa? Yang Cartier jual masih ada? kacamata. Hah? Yang jual kacamata yang Yang ceng lumayan murah gitu. Dan modelnya Oh, masih masih kayak ada. ada 3-4 tempat masih jualan. Blok M kacamata. Plaza mau masuk Di ke Blok M Square. Blok M Iya, Square. ini nggak usah deh, dari yang beneran di pinggir jalan.
dari Blok M Plaza tuh MRT, lo jalan masuk ke terus ke Matratia Halu zaman Iya, dulu. Matratia. Itu di situ pinggiran gua Iya, beli. 1-2. Ya, tapi sekarang istilahnya cengkem udah nggak cocok kan? Oh, iya. Sekarang Jigodem. Udah seceng adem. Jigodem sekarang. Jigodem sekarang. Jigodem. Iya, bener Jigodem. Harganya dia buka biasanya 30. Iya. Mentok-mentok 25 deh. 25. Udah tahun orang lama nggak bisa ngelak deh. Iya. Ini yang udah anak lama nih, udah gue jual aja. Iya. Harga basic gue. Cuma sih kalau mau sempet dapat 20.000 dapat. Iya, kalau mau anak Cuman itu kan istilah cengkem, ini istilah-istilah zamannya kita dulu ya. Iya. Sekarang ya anak-anak kita nih, misalkan yang milenial, itu ada istilah-istilah gitu nggak ya kira-kira ya? Nggak ngerti tuh. Nggak ngerti ya. Sebenarnya mereka aja bingung, hah? Masa seceng adem apaan tuh kan? Masa begitu zaman dulu? Ada yang ngaco juga. Seceng tuh zaman dulu udah kayak 1 juta. Ale lu 1 juta. Ada sampai 1 juta seceng. Terus saya ingat kalau di zaman-zaman itu kalau kita beli ada yang tempat cengdem, kan ada yang jual-jual stiker. Iya. Stiker apa Rolling Stone, Iya. bahkan yang poster yang ininya hardcover gitu kan. Itu kita tinggal cari-cari. Banyak kok. Banyak yang seru ya. Tapi ceweknya Mas, kalau Blok M tadi saya bilang promoin ya. Suasananya masih dapat sekarang. Masih dapat. Jadi banyak-banyak little cafe, apa restoran kecil-kecil lucu-lucu. Dan atmosfer Blok M zaman dulu masih ada. Iya. Yang sisi-sisi yang zaman dulu itu masih ada. Makanya kalau orang banyak, waduh Blok M banyak tukang premannya enggak kalau saya sih. Nggak ada. Nggak ada, Kalau nyaman buat aja. kita mungkin juga mereka ngelihat bawaan kita bukan kayak orang asing gitu ya, bukan Iya. orang Mungkin. yang jarang ke sana. Jadi mereka biasa aja. Udah biasa. Dari Iya. dulu kita nggak pernah Feel nemuin at begitu. home banget ya. Iya, nggak pernah. Anak ya yang mana yang anak 12 coba angkat tangan? Wah, banyak yang angkat tangan. Yang mana anak 19? Yang mana anak 13? Nggak ada. Yang mana anak 56? Satu. Ya. Sebelum ini kita tutup, ada pesan-pesan dan saran-saran dari masing-masing narsum yang ada di sini. Oke, kita mulai dari Ronnie McCoy, The Real McCoy. Pokoknya jangan pernah melupakan masa lalu. Oke. Berikutnya. Udah cukup segitu. Cukup aja lah. Gua kira karena lu rapper. Singkat padat. Singkat padat. Mas. Singkat mana kalau disingkat sintal. Lainnya bro pasti. Itu otak lo yang lain. Coba gue udah kendali pikirannya ke dulu. Hancur deh. Lanjut, Mas. Lanjut. Mas. Lu ya. Ya. Mas Oke. Dadi, Mas Dadi. Ayo, Mas Dadi Iya, dulu, iya. Mas Dadi dulu. Waduh. Apa ya? Jangan pernah nggak ke Blok M. Gue kira daripada 10 cewek di luar mendingan 5 di tangan. Iya. Oke, Mas Dadi. Mas, Oke, Mas. yang mana dulu? Belok. Ya kita dari zaman manual jadi kebentuknya gini lah. Edwin. Tadi belum. Mas. Oh, itu apa-apa. Kalau gua kan kata-kata bijak sebenarnya gua kurang bijak. Jadi gua pakai bahasa Padang Sama yang top bijak. aja ya. Saket ingat kita harus nabung. Jadi sakete lama-lama menjadi ketiak. Harus sering lama-lama jadi harus sering pakai jodohan kalau gaul. Iya benar kan Win, sakete lama-lama betul, menjadi betul. ketiak. Itu aja Edwin lakuin. Saya kata-kata juga nih. Apa ya? Di era sekarang mungkin lebih banyak indoor kali ya. Jadi Betul tuh. Benar, ini serius nih, benar. banyakin ke outdoor lah. Anjing. Party outdoor tuh banyak. Jangan di dalam mulu, di luar sekali-sekali. Biasa di Oke, luar. berikutnya. Biasa di luar. Mas. Oke, kalau menurut gue kadang-kadang persahabatan itu lebih daripada persaudaraan. Kalau kita punya saudara, kadang-kadang kita jauh. Tapi kalau sama teman, sama sahabat tuh kadang-kadang kita sepenanggungan. Dia pakai ikonnya. Wise guy. Seniman. Nah, ini paling bener deh. Benar. Oke, Seniman. yang terakhir Mas Haris Mas dari Haris. tuan rumah. Oke. Ya kita ada kalanya bandel berteman, Iya. tapi kita harus kontrol kebandelan kita, bener nggak? Ya. Iya. Di mana kita bisa bandel, di mana kita Karena mesti itu kontrol. membuat apinya kita tuh selalu jadi happy, bahagia. Iya, menyala Teman-teman lama itu juga merupakan teman-teman yang apa adanya. Iya, Jadi betul. kita udah nggak ada lagi perkara kita mau jadi siapa itu kan karir masing-masing. Tapi begitu kita ketemu jadi lagi konyol-konyol lagi. Iya, keren. Oke. Ya, inilah. Oke, Pak Lur. Terus seru banget ya. Oke, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk para kawan dan kawan. Oke, terima kasih sampai jumpa di episode. Oke, bye-bye.